wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 10 mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai meningkatkan derajat keluarga melalui mawaris. Saya Tri Ayu Margareta bersama dua teman saya, Natalia Putri Dewi dan Putri Natasha, akan membantu menjelaskan materi mengenai meningkatkan derajat keluarga melalui mawaris. Memasuki bab yang pertama, yaitu mengenai pengertian warisan. Apa sih warisan itu? Pengertian dari warisan atau yang biasa disebut dengan mawaris merupakan serangkaian kejadian pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang sudah meninggal kepada seseorang yang masih hidup. Sedangkan menurut ilmu fikih sendiri biasa disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan mengenai pembagian harta waris dari muslim atau muslimah yang sudah meninggal. Kemudian, dalam masalah warisan sendiri, terdapat perbedaan antara pembagian ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal ini juga menjadi perdebatan di antara para ahli fikih. Hal tersebut disebabkan karena seorang laki-laki memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dari perempuan, sehingga pihak laki-laki biasanya mendapatkan bagian yang lebih banyak. Kemudian, sumber hukum dari ilmu waris pun terdapat dari Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dari ilmu waris. Yang kedua yaitu as-sunnah dan hadis. Yang ketiga adalah jima' dari para ahli sebagai kecil ijtihad dari para mujtahid. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah rukun waris. Rukun waris di sini ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu mewaris. Mewaris merupakan seseorang yang meninggal atau orang yang mewariskan dan ada harta yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah harta waris. Harta waris di sini yang dimaksud adalah harta pribadi, bukan merupakan harta milik bersama sekalipun suami dan istri. Contoh dari harta waris pribadi yaitu dari hasil usaha, peninggalan orang tua, hadiah maupun hibah. Sebuah harta waris bisa dikatakan harta waris apabila sudah dikurangi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu biaya mengurus jenazah mulai dari meninggal sampai pemakaman. Yang kedua, adanya pelunasan hutang. Apabila ada hutang di sini pun dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hutang terhadap Allah Subhanahu wa taala, contohnya adalah zakat. Kemudian hutang terhadap sesama manusia seperti hutang uang, barang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah wasiat. Wasiat merupakan suatu pesan yang ditinggalkan oleh seseorang sebelum meninggal. Wasiat pun memiliki beberapa persyaratan, teman-teman. Syarat yang pertama yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 harta miliknya. Kemudian yang kedua, sebuah wasiat tidak boleh ditinggalkan hanya kepada salah satu ahli waris saja apabila ada ahli waris lain dan ada saksi. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh untuk maksiat. Kemudian rukun waris yang ketiga yaitu adanya maurus. Maurus adalah ahli waris yaitu seseorang atau beberapa orang hidup sebagai keluarga yang berhak mendapatkan harta waris dari mawaris, teman-teman. Kemudian, apa saja sih syarat-syarat dan penyebab seseorang itu bisa menjadi seorang ahli waris? Untuk menjadi seorang ahli waris ada beberapa penyebabnya, teman-teman. Penyebab seseorang bisa menjadi seorang ahli waris yang pertama yaitu adanya hubungan pertalian darah dengan mawaris atau nasab seperti orang tua, anak, saudara, paman, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, adanya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Yang ketiga, yaitu hubungan pertalian agama. Jika seseorang yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris. Kemudian yang keempat, yaitu karena memerdekakan statusnya dari seorang budak menjadi seseorang yang merdeka. Nah, itulah teman-teman beberapa persyaratan dan penyebab seseorang itu bisa menjadi seorang ahli waris. Kemudian kita akan memasuki bab yang selanjutnya.
yaitu kelompok-kelompok ahli waris. Kelompok ahli waris yang berhak menjadi seorang ahli waris dari mawaris yaitu berjumlah 25 orang, teman-teman. Hal ini yaitu 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Kemudian untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kelompok-kelompok ahli waris. Jika ahli waris dari pihak laki-laki semuanya ada, maka yang mendapat warisan 3 orang saja, yaitu anak, bapak, dan suami. Dan jika ahli waris baik laki-laki maupun perempuan ada semua, hanya 5 orang saja yang mendapat bagian, yaitu suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Jika ahli waris dari pihak perempuan semuanya ada yang mendapat warisan 5 orang, yaitu istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung. Dan saya akan menjelaskan tentang furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah adalah bagian-bagian yang diterima ahli waris. Bagian ini dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu zawil farud, dan asabah. 1. Zawil warud merupakan ahli waris yang mendapat bagian dari harta peninggalan menurut ketentuan yang telah diterangkan pada Al-Quran atau hadis. 2. Asabah adalah ahli waris yang ketentuannya mendapat sisa atau menghabiskan harta waris. Asabah dibagi menjadi 3, yaitu asabah binafsi adalah ahli waris yang menjadi asabah dengan sendirinya. Yang kedua, asabah bil gair adalah ahli waris menjadi asabah karena sebab orang lain atau ditarik oleh saudara laki-lakinya. Yang ketiga, asabah ma'al ghair adalah ahli waris yang menjadi asabah bila bersama ahli waris wanita lain. Dan saya akan menjelaskan penyebab terjadinya hal-hal yang menggugurkan ahli waris. 1. Faktor luar diri dari waris yang bersangkutan, yaitu adanya hijab dan mahjub. Hijab adalah halangan yang menyebabkan seorang tidak mendapat warisan. Hijab ada beberapa, yaitu hijab nuksan, hijab penuh, dan hijab hirman. Mahjub adalah sebutan untuk orang tersebut. 2. Faktor dalam diri ahli waris, yaitu bersangkutan. 1. Dikarenakan statusnya sebagai budak. 2. Membunuh muwaris. 3. Berbeda agama dengan muwaris. 4. Perzinaan. Dan kelima, li'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Putri Dewi, absen 23. Saya akan memperjelaskan dan kelanjutan dari bab ahli waris. C. Hikmah adanya hukum waris. Berikut hikmah adanya hukum waris. 1. Menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antar sama ahli waris. 2. Menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. 3. Menghindari keserakahan terhadap ahli waris lainnya. 4. Menghilangkan pilih kasih dari orang tua. 5. Melindungi hak anak yang masih kecil dan masih lemah. D. Perhitungan membagi waris. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menghitung pembagian waris, yaitu 1. Perhatikan susunan ahli waris. Apakah ada yang terhalang tidak menerima ahli waris? 2. Ahli waris zawil furud dan asabah. Apabila ada ahli waris asabah lebih dari satu kelompok ahli waris yang lebih jauh keberadaannya dari yang meninggal menjadi ahli waris zawil farud. Berapa cara untuk membagi waris, yaitu 1. Asabah adalah cara membagi waris di mana ahli waris terdapat asabah.
2. Al-aul adalah cara membagi waris tidak terdapat asabah. Apabila setelah dibagi terdapat sisa harta, maka sisa harta tersebut dikembalikan pada ahli waris asli yang bertalian darah selain suami atau istri. 5. Rawin adalah pembagian waris yang terdiri dari bapak, ibu, suami, atau istri, di mana bagian ibu diambil dari pembagian suami atau istri. Contoh soal dari perhitungan membagi ahli waris yaitu jika suami meninggal dengan ahli anak 1 pria 2 wanita, maka 1/6 bagian milik ayah dan ibu, 1/8 bagian milik istri, dan sisanya untuk anak dengan bagian pria 2 dibagi 1 wanita. Jika ayah dengan ahli waris 3 anak pria, maka 1/3 bagian tiap anak bisa langsung dibagi menjadi 3. Jika ibu meninggal dengan ahli waris suami, ibunya, dan anak pria, maka 1/4 bagian milik suami, 1/6 bagian milik ibunya, dan sisanya untuk anak pria pewaris. Kita akan melanjutkan pembahasan ini. Manfaatnya adanya hukum waris. Hukum waris Islam ini memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Berikut ini beberapa manfaat mendapat dirasakan, yaitu 1. Terciptanya ketentraman hidup, suasana kekeluargaan yang harmonis. 2. Menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian dalam sekeluarga atau persaudaraan. Sekian dari saya. Makasih. Nah, segitu teman-teman penjelasan dari kelompok kami, kelompok 10, mengenai bab 9 meningkatkan derajat keluarga melalui waris. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dimaklumi. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.